Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, tis. Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Ciao amici, Mi chiamo Randy. mi chiamo Vincent, nella conspiracy ngopi. Cospirazione del caffè. Sorseggia prima il caffè. Gokil. Centang biru kawan. Akhirno, centang biru no. Centang biru no ya. Ya, tadi barusan kita bawain opening dalam bahasa Italia. Itali. Itali. Ini dalam rangka merayakan centang biru konspirasi kopi. Dan 100.000 subscriber. Yes, 100.000 subscriber. Dibagi berapa, Bre? Dibagi 10 ya? Dibagi 1000. 1000. Dibagi 1000. Iya. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan, santai. Tapi itu di noise doang ya. Kita nggak tahu kalau di Spotify Iya, sama iya. YouTube aja kita udah ada puluhan ribu kayaknya. Udah puluhan ribu Udah lah. puluhan ribu. Pelan tapi pasti centang biru. Terus kenapa kita pilih pakai bahasa Itali? Karena kopi itu lebih terkenal kopi-kopi Itali. Oh iya, bener Italiano banget anjing. coffee, bro. Italiano, Coffino ya kan. Ya kan, Forza Juve. No. Juve, yo. Gila. Gokil. Tapi akhirnya kita checklist biru nih, Bre. Akhirnya checklist Finally ya. Finally. Itu gara-gara kita ini kali ya. Kemarin kan kita terakhir nge-live tuh. Kita nge-live tuh lumayan banyak tuh. Kita nge-live 2 jam. Itu ada sekitar 500 orang ya di Noise kan. 500 orang, mereka pada join, mereka pada tanya jawab. Bisa jadi. Wah, gokil sih. Nah, itu kayaknya cocok logi lu doang sih. Cocok lagi gue ya. Enggak, tapi memang setahu gue tuh waktu itu kan memang rame banget tuh. Even selama 2 jam kita nge-live, itu yang ngematiin live kan kita kan. Oh iya. Karena memang kita udah capek nih, si Deadwood nambah terus nih. Asli, iya kan? Asli udah ngantuk parah itu gue. Parah. Udah gitu gue takut tuh pada saat itu si netizen nih, Bre. Our listener ya, mereka tuh pada ngecoba ngangkat, Bang, bahas zaman PKI. Oh iya anjir. Gila, Bro. Ali, gue gak berani ya, karena itu bukan ranah gue. Teman-teman yang live ketika itu bukannya kita nggak mau, ya kan? Anda mau ngurusin kita nggak nanti di penjara ya kan gitu ya. Masalahnya. Janganlah. Gitu. Jangan. Tidak, bensin naik saya setuju, ya kan? Kita udah kurang baik apa ya? Iya bensin kan? naik setuju, harga bahan pokok naik, saya setuju. Menurut saya pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik, good job. Segera tangkap Bjorka ini kacau nih kawan. Asli, parah. Ini lagi booming ya Bjorka ya? Bjorka lagi booming. Lagi bocor-bocorin data kita ya, data Indonesia ya. Benar. Tapi katanya Kominfo juga lagi nyari-nyari tahu nih soal dia nih gitu. Oh, oke. Semoga Kacau. Good luck lah buat Kominfo ya. Good luck Kominfo. Bjorka kalau lo main ke Los Santos aja. Ya. Jangan di Indonesia. Jangan di Indonesia, kalau main di Los Santos aja. Ya. Atau kalau perlu main ke Cilegon. Yoi. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Bre? Ini sebenarnya part 2 ya. Part 2 dari Protocols of Zion. Protocols of Zion. Ya, Protocols of Zion. Karena kan sebenarnya kayaknya kita juga udah terlalu lama ya bawa pendahuluannya ini gitu kan. Oke. Nah, ini udah saatnya kita keluarin nih apa aja dalamnya Protocol of Zion ini gitu loh. Kita mau jelasin, kita mau sebutin satu persatu dan kita coba breakdown di sini. Oke. Gitu. Secara ringkas. Ini buat punchline ya, buat kita cut nanti nih. Yes. Secara ringkas, Protocol of Zion itu apa sih? Protocol of Zion itu sebenarnya adalah kitab atau buku lah bagi para kaum Zionis untuk mencapai New World Order dan perwujudan negara adikuasa ketiga under Antichrist. Oke, jadi kitab ini tuh Black Bible. Ya, kurang lebih kayak gitu, Black Bible. Kayak gitu. Ini Black Bible. Sebelum kita lanjut nih, Bre. Sebelum kita lanjut, kita harus ngomong nih ke listener kita. Pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok Logi.
Protokol of Zion nih ada berapa protokol, bro? Oh iya, sebelumnya gue mau ngasih tahu buat teman-teman yang mau dengerin ini harus dengerin yang part 1 dulu biar ngerti sejarahnya. Karena kan sebelumnya kan kita juga bahas tentang apa aja tuh sejarah dan perkembangan Protokol of Zion itu, gitu kan? Sama tentang Zionis gitu, tentang sejarahnya. Terus di situ juga kita bahas tentang Theodor Herzl gitu-gitu kan. Nah itu dengerin di situ dulu, baru bisa ngerti nih yang part ini nih. Gitu. Karena kalau lu dengerin yang ini doang, jatuhnya tuh udah setengah selanjutnya gitu. Lu harus dengerin setengah depannya dulu gitu. I see. Iya. Nah, jadi kurang lebih sebenarnya protokol ini yang kita tahu sebelumnya juga bahwa ini ada 24 protokol gitu. Dan ini adalah yang dipercaya, ini gua angkat lagi ya. 24 protokol yang ditulis sama para Zionis di rapat Basel Swiss ketika itu gitu. Jadi ini dan jadi booming kan, jadi viral kan di Eropa waktu itu gitu. Nah, isinya tuh ada 24 langkah bre untuk mengontrol dunia ini lewat 24 langkah ini gitu loh. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi 24 protokol ini tuh perencanaan ya? Perencanaan secara detail gimana caranya untuk control the world. Yes, benar. Untuk bisa menciptakan New World Order. Benar. Untuk menciptakan New World Order dan mempersiapkan kedatangan Antichrist. Kayak gitu. I see. Ya, dan karena kan kita belakangan juga kalau kita bahas Illuminati sebelumnya kita udah sering banget bahas tentang Protokol of Zion ini, tapi kita nggak pernah ngasih tahu isinya apa gitu kan? Benar. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, saatnya nih kita open ya kan, kita bongkar sekarang, Bre. Kayak berarti gitu. ini bukan ecek-ecek ya? No. Menurut gue ini bukan ecek-ecek karena sebenarnya semuanya rata-rata langkah-langkahnya kejadian, Bre. Kejadian dan sedetil itu gitu loh. Dan ini pun di beberapa episode sebelumnya itu kayak di Illuminati mau jadi Tuhan sama Protocol of Zion juga, gue naruh link tuh di situ tuh, link yang bakal mengarah kepada websitenya FBI tentang dokumen ini. Nah itu kalian bisa download sendiri. Kalian bisa download sendiri, bisa baca sendiri, di situ kan English ya gitu. Nah ini kurang lebih 24 protokol ini adalah rangkuman atau translation dari kita sendiri ya. Jadi ini translation yang udah kita rangkum sedemikian rupa supaya lebih gampang lah, kayak gitu. Oke, ini gue rasa para listeners kita nih, kaum dia tuh udah pada nggak sabar nih. Ini mereka udah pada nggak sabar mau denger, mau tahu isinya apa nih. Yoi. Lo gue saranin lagi ya, sekali lagi ya. Lo kayaknya kalau mau ngedengerin ini, lo harus matiin lampu lo. Lo serap baik-baik nih, karena lo bakal tahu nih, anjing ternyata ini loh yang disebut Protocol of Zion atau yang disebut oleh konspirasi kopi adalah Black Bible. Langsung bre, protokol persatu. Asli. Nah ini mungkin dari lo dulu nih, maksudnya protokol satu apa, terus lo jelasin. Oke. Ntar kita ganti-gantian gitu. Siap. Jadi nih protokol ke-1 tuh highlights division between two groups ya. Jew and Goyim. Oke, jadi ini kalau gue jelasin, ini tuh kayak menciptakan konsep liberty, equality, fraternity, liberalism as a vehicle to dominate via democracy so that they will able to rise power. Atau kalau gue terjemahin secara Indonesia sih, itu tuh kayak mensupervisi dan menjaga angka kelahiran populasi Goyim supaya mudah untuk dikontrol. Gitu sih. Jadi kayak Goyim tuh apa, Bre? Goyim itu tuh kaum non-Yahudi, Bre. Atau yang disebut juga ternak, Bre. Ternak. Anjing. Jadi menurut mereka kaum, nih sorry ya, aduh, nih gue disclaimer lagi nih, Bre. Okay. Disclaimer lagi. Di sini yang dimaksud dengan Yahudi itu adalah Zionis ya, bukan Yahudi as a Yahudi ras gitu. Zionis itu ideologi gitu, bahwa ekstremis lah, bahwa setiap ras kan kita pasti punya kaum ekstremis kan. Benar. Ya enggak gitu. Nah jadi ini sebenarnya orang-orang yang menganut ideologi gitu loh, ideologi Zionis gitu, bukan orang ras Yahudi ya. Gitu. Ini disclaimer dulu nih, ya kan, kayak gitu. Nah mereka mengatakan bahwa Goyim itu artinya apa, Bre, di sini? Ternak, anjing. Nah, orang di luar Yahudi itu berarti dianggapnya ternak anjing. Dianggapnya serendah itu gitu ya. Serendah itu. Berarti mereka menganggap ternak tuh gunanya buat diapain sih, Bre? Iya, buat disembelih. Buat dikorbankan. Buat diambil benefitnya doang kan. Terus kayak habis manis sepah dibuang gitu kan. I see. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita mau highlight nih dari Protocol of Zion yang nomor 1, ini berarti kan mereka menciptakan kebebasan berpendapat, terus menciptakan demokrasi dan segala macamnya, yaitu sebagai kendaraan mereka gitu loh. Ya untuk menjaga populasi si Goyim itu gitu ya? Iya. Oke. Gitu loh. Nah, Bre,
Nah, ini nih di sini kan dibilang untuk menjaga populasi. Lu tahu tentang ini nggak, Bre? Georgia Guidestones. Georgia Guidestones itu yang di ini ya, di Amerika ya? Iya, di Amerika. Jadi katanya, ini gue ngambil dari merdeka.com ya. Oke. Ini referensi gue. Georgia Guidestones itu adalah tugu misterius di Amerika yang jadi bahan spekulasi. Kenapa? Jadi ini dia bentuknya tuh kayak ada 4 batu gitu, Bre. Oke. Ini teman-teman juga bantu cari juga ya. Namanya Georgia Guidestones. Kayak semacam protokol juga. Protocol of Zion. Ya kurang lebih ada ringkasannya lah ya. Ringkasannya kayak gitu di dalamnya. Bahwa di sana tuh ada berbagai bahasa di 4 tablet batu itu. Nah, di situ menyebutkan bahwa ada maintain humanity under 500 juta in perpetual balance with nature. Wah, anjing. Gila. Jadi mah udah ditulisin ya? Iya. Udah ditulisin bahwa mereka nge-state nih, ya lu harus mengatur populasi, di angka tuh 500 juta. Iya. Nggak bisa lebih gitu. Kalian teman-teman boleh baca ya, maksudnya kalau kita jelasin semua di sini kepanjangan ntarnya gitu Benar. kan. Kalian boleh baca sendiri langsung di merdeka.com Georgia Guidestones. Jadi di dalamnya kurang lebih tuh ada kayak gini, guide reproduction wisely. Jadi kita maintain reproduksi manusia itu secara bijaksana gitu loh, untuk membentuk keseimbangan lah supaya nggak berlebihan. Mungkin yang gue bisa maksud goyim di sini kayaknya gitu loh. Gimana caranya kita maintain goyim ini supaya jangan berlebihan, overpopulated. Jangan overpopulated ya. Dan depopulasi salah satunya. Dan maksud gue ini kan batu. Anjing rajin banget yang bangun ini, Pak, gitu loh. Gila Iya. sih. Gitu loh. Even banyak orang di Amerika juga kayak tuh ngemilok-milok gitu kayak Rockefeller sucks katanya, no, New World Order apa bla bla bla. Kalian teman-teman bisa ngeliat sendiri gambarnya dan bisa baca beritanya sendiri, dan itu gokil banget. Dan ini sebenarnya menurut gua salah satu evidence yang memperkuat ya, bahwa protokol ini is real gitu loh. Bukan main-main gitu. Meskipun even as per today itu nggak tahu sih itu siapa yang itu kita nggak tahu siapa mendirikan batunya gitu kan. Masih. Tapi intinya batu itu masih menjadi hal misterius banget lah. Masih misterius banget kayak gitu. Nah, ya bisa jadi itu memang orang dalam sengaja mau nge-reveal. Iya. Dan ketika udah di-reveal, dia akan ngerasa oh ya udah, one secret dia udah reveal itu udah bukan jadi rahasia dan orang akan ngerasa biasa aja. Benar. Itu kayak permainan psikologi aja sih. Yes. Jadi kayak hal-hal yang menurut lo rahasia, ya kita perlu buka ini supaya orang tuh jadi biasa aja. Kayak gitu. Oke, lanjut protokol 2 ya, Bre. Ini gue coba terjemahan gue langsung ya. Protokol 2 isinya itu tentang economic wars, education, dan controlled media. 1. Menciptakan economic war demi tujuan financial supremacy. Jadi ya bagaimana kaum Zionis di sini juga mereka ingin supremasi di bidang finansial. Oke. Gitu. Dan menciptakan economic war gitu. Economic war itu kan yang kayak kita tahu banyak negara-negara di Barat dan Asia ini saling perang ekonomi gitu kan. Ya nggak, saling perang brand ya kan. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya dalangnya mereka. Gitu loh. Oke. Ya. Memang sudah dijabarkan ya bagaimana membuat situasi ini tuh bakalan terjadi gitu loh. Dan bahkan di dokumen lengkapnya sendiri pun itu detail anjir. Cara mewujudkan ini tuh ada langkah-langkahnya gitu. Ini kan cuman ringkasan doang nih yang gua jabarin kan gitu. Sebenarnya dia lebih spesifik lagi ngejelasin nih gimana cara kita buat perang antara negara, satu negara dengan yang lainnya dalam perang ekonomi gitu. Iya, cara menciptakan economic war itu seperti apa nih? Let's say lo one of them lah. Nah, lo gimana nih cara lo untuk bisa menciptakan economic war? Menciptakan economic war ya salah satunya seperti yang lo bahas di live kemarin, George Soros. Itu salah satu bukti sejarah yang mungkin bisa dibilang ini sebagai bentuk dari mereka gitu loh. Rothschild memainkan mata uang ya? Iya, memainkan nilai dari currency itu sendiri kayak gitu. Atau even mungkin kripto kita nggak tahu, Bre. Iya kan? Yes. Kayak gitu loh. Dan salah satunya yang sekarang dilakukan sama Rusia, ya kan? Nggak ngejual bensin aja gitu, dia nggak ngejual minyak aja gitu keluar sebangsa di Eropa sekarang gitu loh. Oke. Ya kan, jadi kan kita bisa tahu di sini tuh economic wars itu udah kejadian dan sering banget di modern ini ya, masa-masa modern ini, bahwa perang itu udah bukan lagi tentang gerilya kan, tembak-tembakan, tapi lebih ke ekonomi sekarang. Ya, karena gitu. Memang dan menurut gue ya it happens ya. Itu udah terjadi ya, salah satu contohnya
George Soros, mungkin teman-teman kalau yang kemarin gak ikut live tuh bisa searching sendiri George Soros gimana caranya dia bisa menciptakan economic war, yaitu dengan memainkan nilai mata uang gitu loh. Jadi let's say Indonesia, krisis 98. Indonesia, Malaysia, Singapura, negara Asia Tenggara punya hutang dan itu harus dibayar menggunakan dolar. Dan ketika itu si George Soros sebagai pemegang dolar terbanyak gitu ya, bisnis lah, dia bisnis jual beli dolar, bisnisnya di Wall Street. Ditarik dolarnya, bro. Dalam tanda kutip, sorry gue potong. Itu sebenarnya mereka tuh sebenarnya dia juga bagian dari Illuminati sendiri. Karena dia bagian dari grupnya ini, Rockefeller, Rothschild sama ini George Soros. Dan memang dia orang Yahudi kok. Iya kan? Yes. Dia memang orang Yahudi. Berarti cocok logi gue tepat ya? Tepat, bre. Gila. Lanjut. Perkuat dengan cocok logi ya. Asli. Nah, itu George Soros menarik nih duit yang menyebabkan dolar langka. Demand-nya tinggi. Ya sesuai hukum ekonomi lah. Ya. Ketika permintaan banyak, stok barang kurang, harga naik. Ya. Itu. Nah, jadi yang dolar itu tadinya $1 Rp1.000, naiknya gila-gilaan 10 kali lipat jadi 10.000, jadi 16.000. Ya lu hutang harus lu bayar via dolar. Rupiah lo nggak laku ya krisis. Ya. Gitu. Jadi dengan cara semudah itu ya lo ngancurin satu negara gitu. Nggak pakai bom-boman ya. Yes. Gila. Dan kayaknya when you control the economy, you control everything lah. You control everything, jelas. Dan itu mereka memang udah pegang teguh bahwa ya mereka sistem keuangan sendiri mereka yang bentuk, bre. IMF, Bank Dunia mereka yang megang, anjir. Bloomberg itu kan isinya orang-orang pebisnis besar gitu kan, icon-icon pebisnis. Ya itu Rothschild, Rockefeller bagian dari mereka gitu loh. I see. Oke, itu economic wars. Lanjut ke control of education. Nah, ini contoh implementasi yang nyata ya, bahwa di sistem pendidikan atau kurikulum lah bisa kita bilang, bahwa mereka ini mengajarkan teori-teori saintifik, mengedepankan rasionalitas di atas agama gitu loh, bre. Oke. Kayak salah satu paham yang kita tahu adalah teori Darwin, ya kan? Marx di sini Karl Marx ya, yang mengajarkan tentang paham komunis, Karl Marx. Terus ada juga Nietzsche, susah banget sih namanya, untuk melahirkan golongan ekstremis, bre, sebenarnya. Ngerti gak lo kaum ekstremis nih? Kaum yang berpikiran tuh lebih ekstrim dibanding orang-orang pada umumnya. I see. Gitu. Nazi salah satunya lah. Iya, kayak gitu. Karl Marx ini kan tentang sosialis, tentang komunis. Itu melahirkan partai Nazi gitu loh. Terus PKI. PKI gitu kan. Dan sebenarnya ini tuh sebuah bentuk dari cengkraman mereka terhadap pendidikan. I see. Gitu loh, buat ngedisrupsi masyarakat gitu loh, buat ngepecah belah masyarakat gitu loh. Ya karena lu menanamkan nilai-nilai, menanamkan ideologi kan melalui pendidikan. Kurang lebih kayak brainwash sih. Yes. Iya enggak? Kayak gitu. Bahwa lu dari kecil, dari SD diajarnya itu aja gitu kan. Jadi lu percaya akan hal itu. Nah, padahal itu sebenarnya buatan dari mereka, kurikulum yang mereka buat juga. Gitu. I see. Iya kan? Bagaimana ketika itu ya, di zaman itu Dark Ages, mereka tuh pada berlawanan dengan teori Darwin, kayak gitu. Tapi teori Darwin sendiri itu adalah ciptaan mereka, katanya. I gitu. see. Kayak gitu. Oke, lanjut ke controlled media. Jadi mereka mengontrol media, ini jelas ya, kita semua tahu. Bahwa ada satu kutipan di dalam protokol kedua ini, mereka mengatakan bahwa whomever controls the world's media controls the world's gold. Jadi menurut mereka emasnya dunia adalah di media. Agree. Iya nggak sih? Gua nggak mau ngebantah itu ya. Sepakat lah. Oke, lanjut bre, protokol ketiga. Oke. Protokol ketiga, methods of conquest. Nah ini maksudnya tuh kayak menjadi pemantik gerakan sosialis, anarkis, komunis. Gunanya untuk apa? Untuk mengadu domba masyarakat dunia. Iya. Dengan paham-paham utopian yang terkesan mustahil untuk dicapai. Yang terkesan mustahil untuk dicapai, bre. Mungkin maksudnya yang di sini yang mustahil untuk dicapai itu kayak ideologi itu kan hanya akan menjadi sebuah ideologi aja. Gak akan bisa terwujud, anjir. Menurut gua yang di sini itu dimaksud dengan ideologi-ideologi nih kayak sosialis, anarkis, komunis, bahkan demokrasi sendiri, liberalisme. Yang menurut gue itu akan hanya menjadi sebuah ideologi aja kali. Maksud gue,
katakanlah gini, implementasinya di Indonesia ya, gue langsung ngomong aja Indonesia gitu, bahwa negara yang demokrasi, negara yang menjunjung tinggi freedom of speech gitu. Apakah benar, real, benar-benar semua orang bisa freedom of speech? Kan enggak. Ya dong, pasti ada golongan-golongan tertentu yang enggak mengalami hal itu dong. Nah itu kan berarti menjadi suatu paham yang utopian aja. Hanya angan-angan, hanya semu gitu loh. Iya, karena gini, karena yang tadi dibilang, apa namanya kan ada gerakan nih, Bre. Iya. Gerakannya itu ya jadi sengaja dibuat disrupsi, jadi ada kaum demokrasi. Iya. Ada kaum apa namanya? Itu maksudnya. Iya kan, ada kaum demokrasi sama ada kaum komunis. Iya. Terus sama ada kaum yang apa namanya ekstremis gitu loh. That's why ketika fasis, sosialis, banyak lah. Yes, ketika kita berdemokrasi gitu ya, gue sama lo demokrasi nih, belum tentu teman kita berdemokrasi juga. Benar. Gitu. That's why dan itu sengaja memang dibuat seperti itu supaya buat ngebagi-bagi menjadi golongan-golongan yang tadinya masyarakat manusia itu satu gitu, dibagi menjadi golongan-golongan. Digolongkan dari apa? Dari segi pikiran, Bre. Itu udah paling susah, anjir. Ya itu untuk memecah belah. Iya. Paling susah kan mempengaruhi orang kalau orang itu udah ideologinya udah kuat banget gitu di pikirannya. Makanya gue punya prinsip gitu ya. Gue punya prinsip orang yang paling gue benci di dunia adalah orang tolol yang punya prinsip. Bangsat. orang tolol yang punya prinsip. Orang tolol yang punya prinsip. Kenapa tuh? Lu udah tahu yang lo lakuin salah, lu tapi berprinsip. Iya. Bangsat. Ya kayak kemarin salah satu contohnya ya, gue buka deh. Salah satu contohnya kemarin tuh ada orang ya, gue lupa tuh dari daerah mana, dari daerah lah intinya. Dia bunuh kucing, bro. Dia bunuh kucing, dipotong, dan kucingnya ternyata lagi hamil 3. Terus kucingnya dimasak sama dia dimakan. For what? Gue gak ngerti untuk apa. Dan ketika ditangkap oleh polisi, diadilin. Dia masih kekeh, dia bilang, dia bawa agama lah. Dia bilang, ini nggak haram kok. Ini nggak haram. Ya itu orang bego punya prinsip. Even ketika lu udah ditahan, udah orang pada nyamperin lu, lu tetap bilang, ini nggak haram. Gitu loh. Ya, tapi jadi, balik lagi. Iya. Diajarin lah oleh si polisi Indonesia ini. Diajarin bahwa, lu nggak usah ngomongin agama. Dia bilang. Tapi kita ngomongin ya lah, secara hukum di Indonesia. Kucing ini masuk hewan ternak, atau hewan peliharaan? Menurut lu hewan ternak atau hewan peliharaan? Hewan peliharaan. Ya ngapain lu makan? Masih banyak makanan lain. Ya udah nggak make sense sih. Dari nggak usah kita ngomong hukum jauh-jauh, hukum masyarakat aja deh. Maksudnya yang terjadi di masyarakat kita itu kan udah nggak etis ya bahasanya ya kayak gitu. Dan itu dipublish. Manusia-manusia yang tolol punya prinsip, bangsa. Tolol punya prinsip ya, itu contohnya ya sebenarnya. Gila sih, iya men. sih. Agak sulit memang kalau udah kayak gitu. Udah tolol udah punya prinsip udah nyerah gua. Iya. Nah, itu yang tolol aja, yang tololnya begitu ya. Ini gimana yang pinter beneran, Bre? Ya nggak akan mengalah. Nggak akan mengalah. Ujung-ujungnya apa? Pertentangan. Nggak sih? Nah, itu adalah metode dari conquest mereka. I see. Itu protokol ke-3. Kayak gitu. Lanjut, Bre. Lanjut gue ya. Protokol ke-4, materialisme di atas agama. Wah, jadi gimana mereka nih membangun pemahaman bahwa hal-hal di dunia ini kayaknya lebih penting daripada agama lo. Kayak gitu, Bre. Bahwa dibangun paradigma berpikir bahwa betapa pentingnya perhitungan dan kebutuhan atas materi dibanding kebutuhan rohani. Setuju gak lo? Setuju banget anjing. Apakah itu terjadi di Indonesia? Iya. Apakah itu terjadi di kota Cilegon? Dunia dibangun paradigma itu gitu loh. Bagaimana pentingnya pelajaran matematika dibanding agama. Bagaimana pentingnya pelajaran ekonomi dibanding agama. Dari education aja udah dibentuk kayak gitu. Dibentuk seperti itu ya. Kayak gitu loh. Bahwa ngapain belajar agama lah ya kan, belajar ekonomi lah aja yang jelas-jelas ya kan, lu jadi bisnismen nanti ya kan, belajar matematika, itu kata-kata mereka gitu kan. Itu dibangun paradigma berpikir itu sedari dini gitu loh. Ngerasa gak sih? Ngerasa gua. Iya kan? And it happens, dan ini udah terjadi berpuluh-puluh tahun atau even beratus-ratus tahun ya. Iya. Lo tau John Lennon kan? Tahu. Ya, ada lagunya dia Imagine, ya. Kan dia bilang imagine there's no countries, just imagine there's no God lah, or such a thing ya. Dia bilang it's easy if you try. Itu mudah lo lakuin gitu. Imagine no religion and etc lah. Tapi ketika dia bilang imagine no possession, kepemilikan. Harta. I wonder if you can. Gue masih menekan-rekan nih. Apakah lu bisa?
Iya. Lo nggak bisa anjing. Nggak bisa. Karena at the end manusia ya greed asli. Dan itu memang udah disuguhkan bro, oleh media-media bahwa gini, lo miskin gak keren. Yang keren itu adalah Baim Wong nyamar menjadi seorang gembel. Padahal dia kaya, terus dia konten bagi-bagi duit, ya kan? Konten apa? Flexing bro. Yes, benar. Iya kan? Rapper US. Yes. Ya kan, how mereka dressing as gold ya kan, 24K ya kan. Coba lo cek konten agama. Iya. Cek konten education. Cek sama penontonnya konten Baim Wong dan Rans Entertainment. Bener, lu bandingin ya dari segi viewers. Dari situ aja udah kelihatan anjir gitu loh. Dan media tuh akan berusaha ngangkat itu terus. Materialisme di atas agama, dan itu happen lah. Ya, gitu. Dan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, all around the world. Around the world. Lu ketika lo pamer, lo flexing, lo tenar. Iya. Dan itu hal yang udah ditawarkan sama iblis. Nah, lalu di sini juga di protokol 4 ini secara spesifik itu menjelaskan tentang mereka ini Zionis ya, Bre. Menciptakan skema atau sistem ekonomi berdasarkan asas debt and credit dan bunga. Nah, kalau bunga ini sendiri kita tahu kan memang yang melakukan innovation pembuatan skema bunga ini sendiri kan di Templar. Kita udah dijelasin di sejarah Freemasonry bahwa Templar yang menciptakan sistem bunga. Bagaimana raja-raja menyimpan barang-barangnya dengan mereka lalu dibungain gitu kan. Itu udah sering kita bahas. Nah, lalu sistem ekonomi, debt dan kredit, hutang dan pinjam itu selalu penerapan yang mereka lakukan gitu. Dan ini ntar akan gue jelasin di lebih spesifik lagi nanti di protokol ke-20-an lah. Kayak gitu. Nih sementara itu kita lanjut dulu ke protokol 5. Lanjut ya. Di protokol 5 nih, ini berkaitan sebenarnya juga. Ini masih berkaitan dengan keempat dan nanti sama keenam juga berkaitan ya. Ini ada despotism and modern progress ya. Nah, ini tuh infiltrate and take over the administration of governments all around the world. Jadi ya lo kayak let's say tadi lo sebut Bank Dunia, IMF dan etc. itu udah dikontrol sama mereka. Iya, kurang lebih kayak penyusupan orang-orang mereka untuk take over administrasi ini, bahkan PNS mungkin, Bre. PNS yang main Zuma? Iya, bisa jadi, Bre. Oh, tapi gua nggak yakin PNS si pemain Zuma di Indonesia melakukan itu. PNS Irlandia. Nah, PNS Irlandia gue baru percaya tuh. Serius. Berarti main Zuma 2.0. Lo salah nyebut tadi lo. Zuma 2.0 kalau Irlandia. Gue lagi ngomongin PNS Irlandia, Bre. Iya. Bukan Indonesia mah nggak ada. Nggak ada ya. Jadi PNS Irlandia itu jangan-jangan orang Illuminati, Bre. Iya. Main Zuma ya. Hei, kamu main Zuma, ngaku kalian. Orang-orang Irlandia ya kan. Nah, jadi ya kayak gitu, Bre. Mereka naro-naro orang-orang mereka lah, kaki-kaki mereka di seluruh sektor pemerintahan. Dan itu menurut gue banyak lagi. Iya. Jadi kayak bukan sampai kayak tingkat RT kayaknya ya. Bukan kayak 1%, 2%, 3%, no. Kayak mungkin overall. Iya, 20% mungkin at least. Maybe bisa jadi 50 mungkin, Bre. Ya nggak tahu kan kita gitu. No one knows lah. No one knows gitu. Lanjut, Bre, ke-6, Bre. Ya, lanjut. Oke, di sini menjelaskan secara spesifik tentang take over teknik cara untuk take over gitu. 1, menciptakan sistem monopoli besar-besaran di segala aspek kebutuhan hidup, termasuk bahan pokok, obat-obatan dan alat medis. Memperjelas poin di protokol 1 tentang betapa pentingnya mengontrol angka populasi para goim yang kita tahu tadi non Yahudi atau disebut ternak, agar dapat selaras dengan rencana ini gitu. Jadi kayak mereka tuh menciptakan produk-produk yang memonopoli. Jadi produk lain itu nggak kepake. Jadi produk mereka duluan tuh. Let's say yang paling nyata Google. Ya langsung aja ngomong belak-belakan Google gitu kan. Orang udah nggak pakai Mozilla Firefox, Bre. Bener gak? Kayak gitu. Bener. Facebook, Instagram, everything dimonopoli sama mereka. Ya kan, dulu WhatsApp bukan punya mereka kan. Nah, yang tadinya terpisah itu akhirnya diakuisisi oleh Mark Zuckerberg untuk memonopoli media dan komunikasi menurut gua. Ya kan? Ya menurut gua ini yang terjadi gitu kan, sistem monopoli gitu kayak gitu. Menurut lu gimana? Tapi muncul kuda hitam gak sih? Kuda hitam tuh apa sih maksudnya? Iya, muncul kuda hitam gitu loh. Maksudnya di antara tech company yang tadi lu sebutin, di antara company besar yang akan monopoli ini yang mungkin mereka juga antek Illuminati, muncul kuda hitam yang bernama TikTok.
I see. Yang ngedisrupsi itu semua. Ya, karena ini malah di luar sistem kan. Ya, tapi atau jangan-jangan Bisa jadi, Bre. Illuminati Bisa juga. jadi. Illuminati cabang Cina. Cabang Cina. Bisa jadi. Bisa jadi loh. Karena why not nih? Ini sorry ya, gue buat kultur, bahkan even mereka udah infiltrate kultur K-pop. Ya, itu gue setuju. Agree. Iya kan? Agree dong. Dan udah banyak kontennya gitu loh, orang tuh udah banyak gitu. Kenapa enggak gitu masuk ke Yes. Asia sekarang kan? Ya kita buat sekarang yang tren tuh sekarang Asia gitu, bukan yang kayak US kayak gitu-gitu, Kaukasian gitu. Iya. Dan TikTok tuh udah kalau dari achievement mereka ya, dari total download dan segala macam, udah setara Instagram dan hampir ngelebihin. Which is itu gila, kayak no one knows lah. Ini bisa nih kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Udah gitu sorry ya. Iya. TikTok ini udah mendahului Instagram dalam hal berjualan. Wah, mereka udah jualannya udah gila, Bro. Sekarang udah bisa jualan. Udah bisa jualan. Dulu gue ngeliat video doang, sekarang udah bisa jualan di situ dalamnya. Dan itu Mantep ya? mendisrupsi pasar. Asli. Parah sih itu. Dan memang yang gue lihat adalah goalsnya ya monopoli. Monopoli benar-benar. Monopoli buat ngalahin Instagram gitu loh. Yang gue lihat arahnya ke sono gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, lanjut nih. Poin selanjutnya di protokol 6 ini menjelaskan tentang mencegah bangsa-bangsa non-Yahudi untuk naik dan mengambil alih dengan berbagai spekulasi palsu demi menghancurkan credit and savings group tersebut. Jadi nih, ada bangsa-bangsa di non-Yahudi, di luar Yahudi, mau naik, mau ngambil sistem monopolinya dia tuh. Misalnya dia mau take over Instagram, itu nggak bakal bisa, Bre. Nggak bakal bisa. Dia bakal ngancurin credit and saving. Kredit dan saving dari grup tersebut itu dulu sebelum dia ngambil take over Instagram itu gitu loh. Oke. Udah dihancurin duitnya duluan, lu nggak punya duit buat ngambil perusahaan ini gitu loh. Kayak gitu. Atau mungkin kurang lebih implementasinya. Atau mungkin lebih diiming-imingin kali. Hmm. Karena kayak let's say you created WhatsApp gitu ya. Yes. Lu ngebuat WhatsApp udah happening nih, udah besar banget gitu loh. Nah, lu sebagai owner disodorin uang yang luar biasa besarnya. Udah deh, gue take over WA. Iya, akuisisi. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi lu kayak diiming-imingin, lu hidup lu enak udah. Lu gak usah ngapa-ngapain, lu duit lu. Udah nggak usah mikirin WhatsApp lu, udah buat gua aja sini. 10 turunan, 1000 turunan juga gak akan habis. Iya. Deh, you take it. Tapi WhatsApp buat gua Ya. gitu. Iya. Karena itu kan salah satu sarana untuk untuk mengkontrol the world lah. Iya. Elon Musk ngambil Twitter, bisa jadi. Bisa jadi. Kayak gitu. Lalu di poin ketiganya ini dia menjelaskan tentang implementasinya yang spesifik dari sistem ini. Itu ditulis beneran di protokolnya gitu. Nah, dikatakan bahwa mereka akan mengelabui dengan cara menaikkan upah kerja, tapi juga sekaligus menaikkan harga-harga bahan pokok yang vital. Ya sama aja anjing gitu. Sama aja. Upah lu naikin, ya harga bahan pokok lu naikin, ya sama aja dong. Sama saja. Makanya contoh pemerintahan Indonesia terbaik Pak Jokowi. Thanks Pak Jokowi. Udah lanjut, Bre. Protokol 7. World Wide War. Perang dunia. Ya kan? Di protokol 7. Jadi menggunakan sarana media dan pers untuk menciptakan opini publik. Untuk mempengaruhi pemerintah dunia untuk bergerak ke arah yang lebih bebas, progresif, liberalis. Menyelenggarakan World Wide War jika terjadi oposisi. Anjing. Ngeri banget, Bre. Ngeri. Jadi World Wide War ini adalah protokol ke-7 mereka. Protokol ke-7. Anjing. World Wide War 1 dan 2. Ini bagian dari mereka nih, anjing. Yes. Bahwa ini tuh semua bentukan mereka, skema ya, ternyata ya. Kayak gitu. Ya bisa jadi perang Ukraina Rusia juga memang sudah direncanakan oleh mereka. Itu jelas, Bre. Itu sudah jelas. Ya bisa jadi itu ya even misalnya orang Rusia ini nggak menyadari gitu ya. Tapi ya it's part of the plan. It's a part of the plan. Untuk ngedisrupsi ekonomi. Ngedisrupsi ekonomi. Iya kan? Jadi ada alasannya ya? Iya nggak sih? Ada alasan. Ada alasannya. Gitu yang disalahin Rusia, padahal mereka nih yang nunggangin nih. Iya. Riding the wave aja gitu loh. Anjir ya. Ngeri. Di situ dikatakan juga, Bre, menggunakan sarana media dan pers untuk menciptakan opini publik dan mempengaruhi pemerintahan dunia untuk bergerak ke arah yang lebih bebas atau progresif dan liberalis. Jadi kayak media-media tuh dibentuk kayak lebih freedom of speech tuh dikencengin, terus lebih progresif kali ya, Bre. Benar. Dan lebih bergerak ke arahnya tuh demokratis, liberalis kayak gitu, Bre. Tapi kan pada akhirnya kan semua itu bisa di-force, Bre, data dan berita.
Iya pastilah. Iya kan? Ya pastilah. Gitu. Kayak di YouTube segala macam mungkin kalau lo searching spesifik news gitu ya, yang muncul ya berita-berita yang memang mereka sudah saring. Iya, yang itu aja. Yang gitu. itu aja. Dan nggak ada dari sisi lain gitu loh, nggak Yes. ada oposisinya. Yes. Bahkan even mereka akan menyatakan worldwide war jika terjadi oposisi. Mungkin ini udah skenanya tuh udah negeri ya, bangsa gitu. Ini kalau ada yang apa tuh oposisi, oh ini terjadi Perang Dunia Kedua. Iya. Jerman oposisi. Benar-benar. Udah langsung aja kita gitu Dihajar ya oleh sekutu ya. Oh, langsung bikin rame-rame loh. langsung makanya dibikin worldwide war kan. Dibuat aja worldwide war gitu langsung. Dulu tuh Jerman gak punya sekutu loh. Dibombardir oleh Amerika dan sekutu. Tapi kan dia hampir nguasain satu Eropa Satu nih. Eropa, benar. Jerman doang loh. Takut mereka, Pak, sebenarnya ya. Iya. Makanya dibuat dulu lah, dibikin ngerangkul kanan kiri ya kan. Buat perangin satu ini. Gila parah sih, parah. Tapi balik lagi menurut gue mereka it's a part of the plan. Iya. Mereka udah merencanain itu, ntar nih Jerman nih nyerang. Presidennya mungkin ini atau ini atau ini. Yang kayak kita bahas kemarin kan di part 1 bahwa ya mereka ngebocorin ini pun buat manas-manasin Hitler. Yes. Gitu loh. Benar. Biar ini menimbulkan simpati. Menimbulkan simpati orang-orang non-Yahudi terhadap orang-orang Yahudi gitu. Kayak gitu. Oke, siapa sih? Gua apa lo? Lo lanjut. Protokol 8 ya. Protokol 8 Professional Government. In English di situ dituliskan bahwa arming ourselves with all the weapons which our opponents might employ against us includes learning language, both the lexicon of groups of people and profession. Jadi mereka akan mensenjatai diri mereka dengan persenjataan. Misalnya si Rusia nih, misalnya mereka tuh udah belajar tentang brainwash. Ya mereka juga akan belajar juga tentang brainwash. Bahkan lebih canggih lagi gitu loh. Si Cina nih buat matahari. Wah, kita bikin matahari lagi lebih kuat lagi daripada mereka. Kayak gitu kurang lebih. I see. Jadi kayak ya udah kita udah mempersiapkan apa yang mereka punya, gue buat lebih bagus lagi. Jadi menjadi lebih advance dari oposisi ya. Iya gitu. Lanjut protokol 9. Oke, protokol 9 ini ngebahas Zionis dan para sesepuh mendiskusikan bagaimana mereka sedemikian rupa mengatur gerakan anti-Semitisme. Semitisme itu prasangka atau kebencian terhadap Yahudi untuk meningkatkan simpatik terhadap orang Yahudi sehingga meningkatkan fleksibilitas pergerakan mereka. Oke. Nah, di sini ada quotes nih dari dokumen nih. Senjata utama di tangan kita adalah ambisi tanpa batas, keserakahan yang membara, pembalasan tanpa ampun, kebencian dan kedengkian. Oke. Nah, itu gimana, Bre? Nah, protokol 9 ini yang tadi lo bahas tuh, yang terkait Hitler gitu ya. Yaitu gimana nggak menimbulkan simpati terhadap orang Yahudi gitu. Iya. Ketika orang Yahudi dibantai, disiksa. Lo kalau nonton The Diary of Anna Frank, banyak banget, Bre. Film-film dan dokumenter yang ngangkat seolah-olah tuh kayak kasihan gitu ya sama orang Yahudi gitu. Bahkan even gue baca buku sejarah aja, anjing kasihan banget gitu, Pak. kayak Jerman sejahat itu gitu ya, Nazi gitu sejahat loh. itu ya. Kayak dibangun apa namanya tuh, personanya kayaknya buruk banget gitu. kayak ada orang tega ini kayak gitu loh. Iya, Bre. Yes. Agree gue. Tapi at the end of the day, ya ketika lu udah membaca dari berbagai macam sumber dan segala macam, ya lu gak bisa nilai dari sepihak gitu loh. Karena balik lagi, sejarah dituliskan oleh pemenang, men. Iya, setuju. Yang menang Amerika dan sekutu ya ditulis lah. Iya, Nazi jahat, ada Nazi jahat. bantai. Benar. Jadi orang-orang akan bahkan sampai anti ya. Di manusia-manusia modern sekarang ini anti gitu terhadap Zionism gitu. Nazism gitu. Nazism. Sorry ya kalau dilihat kayak Nazi jahat. Loh, what's the difference antara Nazi dengan Israel zaman sekarang? Sorry bro, orang Palestina lagi pada sholat, dibom segala macam. Iya. Dan ini menurut gua sebenarnya bukan perang antar agama ya. Emang dia perang kekuasaan aja, karena balik lagi di Israel sendiri memang ternyata ada orang Muslim juga. Ada di warga negara itu ada orang Muslim, ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Dan gini, Bre, menariknya, gue barusan belakangan ini gue baru nonton konten juga di YouTube. Jadi dia ini adalah seorang pewawancara gitu, dan dia terjun ke street yang ada di Israel. Literally Israel ya, di Palestina, di Yerusalem sendiri. Nah, Yerusalem itu kan terdiri dari banyak kultur, dari banyak agama gitu kan. Ada Yahudi, Kristen, ada Islam, dan memang mereka hidup berdampingan, anjir. Maksud gua, si pewawancara ini nanya sama salah satu orang Yahudi gitu. Ditanya, seberapa religius lu katanya. Dari angka 1 sampai 10. Si orang tua itu dia nyebut 9 gitu.
seberapa benci lu sama orang Islam, katanya gitu, orang Arab. Dia, si orang Yahudi itu menjawab, enggak lagi, gue nggak benci lagi sama orang Islam. Ya kenapa? Maksud gue setiap hari gue belanja ke pasar sama orang Islam, dan banyak karyawan gue orang-orang Islam. Kenapa harus gue benci mereka? Berarti kan di sini masyarakatnya aja nggak segitunya, anjing. Ya. Ini hanya paradigma, pikiran, atau apa yang namanya, skim gitu loh, yang mau coba dibentuk, bre. Sebenarnya kaum elitnya aja gitu loh yang membentuk pemikiran ini, ya nggak sih, bre? Bener. Iya kan? Iya. Kayak gitu, maksud gua masyarakatnya aja nggak segitunya, anjir. Mereka mereka nggak tahu alasan apa yang membuat gua harus benci sama mereka. Kayak gitu loh. Gitu. Sengeri itu ya. Sengeri itu Sengeri gitu itu loh. kekuatan Illuminati, kekuatan media gitu. Gila. Penggiringan opini ya kan sebenarnya kan. Nah, protokol 10 bicara tentang preparing for power. Take over sympathetic of the world with propaganda. Ini jelas ya, kayak di Jerman tadi, bahwa dia ngebangkitin rasa simpatik orang terhadap bangsa ras Yahudi sendiri. Nah, melewati apa, bre? Towards race, tentang rasisme. Bicara tentang rasisme di situ, gender, economic class, and radical proposition. Anjing nih, pop culture lagi gencar banget nih, bre. Netflix anjing. Anjir, parah sih. Pak. Muncul terus, Pak. Wah anjing, gua nonton Sandman 1 season puluhan kali, anjir. Aduh, isinya gila. sesama sejenis semua. Sorry, gue nonton kayak gitu jadi jijik gue. Ngeganggu bangsat. Aduh. Maksud gue yang gue mau nonton filmnya, nggak usah lu masukin hal-hal yang kayak gini anjing. Jijik gue. 1-2 dalam 1 season oke lah. Gue masih bisa tolerate itu ya, hal itu. 1 episode 2-3 anjing. Buat apa maksudnya? Jadi jijik gue, bre. Jijik gue juga. Jadi kayak lebay bangsat. Parah sih. Udah lah gitu, gue tahu oke kesetaraan gender atau apa namanya apa tuh kita akan memaklumi LGBT. Ya udah iya. Lu setuju nggak tapi dengan memaklumi LGBT? As a society ya, gue setuju aja. Gue bodo amat malah. Oke. As a society ya. Tapi kan kalau dalam ajaran agama sendiri itu kan ditentang. Nggak ada hal itu, gitu loh. Sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, gue menentang hal itu. Tapi as a society, gue nggak bisa lagi melawan itu. Isi. Dan gue bodo amat gitu. Udah gitu. Gua kalau gue pribadi cuman gini, bre, jangan sampai dimunculin sesering itu. Kayak sengaja banget diangkat terus gitu loh. Sebenarnya gini loh, bre, kalau menurut gue dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang akan merasa bodo amat. Iya. Gitu loh. Karena gini, lu punya rantai society. Lu punya ini lu pernah jelasin, ya, lu pernah jelasin. Lu punya rantai society gitu ya. Rantai society lo berjalan beriringan gitu loh. Yes. Dan ketika satu dirusak dan masing-masing orang itu merasa bodo amat, rantai society lo akan jadi rusak gitu. Oke. That's why kalau gua pribadi ya. Gua mohon maaf nih dengan para LGBT or anyone ya, gua bukannya melawan kalian, bukannya gua ngelawan serang gitu ya. Iya. Tapi to be honest, I against you guys. Iya. Gitu loh. Karena menurut gua nggak ada, bro, Yanto sama Anton nikah. Ya sebenarnya tadi gue juga tadi bilang kalau misalnya di society gue secara bodo amat ya gue takut diserang sama LGBT kan. Maksud gue kan sekarang lagi gencar banget kan, parah gitu. Gue fuck you lah. Tapi gue menyuarakan gue tidak setuju. Gue ikut-ikutan aja. Gue ikut-ikutan Randy karena Randy berani ya kan. Paling enggak ntar gue di dalam bareng berdua gitu. Saya tidak setuju dengan LGBT apa itu. Tidak ada Anton dan Yanto. Nggak ada bro. Ya maksudnya dari literasi kitab manapun nggak ada. Iya. Anton sama Yanti. Iya benar. Udah clear. Nggak ada Adam dan Mama, nggak ada kan. Cerita ini antara Adam dan Hawa, ingat. Adam dan Hawa, brother. Iya. Nah, jadi tugasnya jadi cara mereka ngebangkitin rasa simpatik dari tentang rasisme, bagaimana kesetaraan rasis. Nggak ada tuh yang namanya rasisme tuh, nggak ada. Mereka akan melawan itu gitu. Terus kesetaraan gender. Nah itu mau diambil apanya? Voting rights-nya, bre. Hak-hak suara mereka I see. diambil buat kepentingan mereka sendiri juga. Buat orang-orang mereka yang naik nantinya. I see. Gitu. Gitu, power of democracy ya. Iya. Preparing for power. Powernya dari situ. Powernya dari mereka kan suara terbanyak. I see. Kayak gitu. Nah, lanjut bre, protokol 11. Oke. Protokol 11. The totalitarian state or it means Zionist supremacy. Oke.
Ini gua in English dulu ya. Oke. Once Zionists in power, the supremacy holders will strip non-Jews of rights, notably freedom of the press, assembly, and voting. Gitu. I see. Jadi ketika Zionis ini berkuasa nih, ya non-Jews tuh hak-haknya bisa dengan mudahnya di strip down, dirampas, gitu loh. Hak suaranya. Hak suara, hak kemerdekaan, hak media, hak berkumpul dan berpendapat. Dan itu di strip down itu nggak secara terang-terangan, bro. Iya. Tapi benar, secara apa sih disebutnya tuh? Kayak manipulatif ya, perlahan-lahan gitu ya. Kayak ya nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan, yang jadi orang akan merasa oh ya udah, gitu loh. Orang kan merasa ya udah, seperti kayak LGBT segala macam. Ya lu ketika itu ditampilkan, sorry ya. Di TikTok gila men. Banyak banget kayak LGBT dan orang-orang pada kayak ih lucu banget gini-gini. Gue sekali lagi serang gue gak peduli, tapi gue fuck you men. Iya. Dan iya benar, setuju gue. Dan maksud gue yang di hak-hak suaranya yang dirampas adalah orang yang oposisi. Kayak kita. Yes. Ini paling di press terus nih ya kan. Asli lu pasti di press terus. Aneh lu, pikiran lu nggak apa namanya, nggak maju pikiran lu, nggak open minded lu. Nggak open minded. Tit. Ya, pengen ngomong kasar gue jadinya dah. Sorry, gue kalau lu bisa ngeliat gue sekarang, nih kalau ada bangku nih, terus lu kan kayak lu nggak open minded, gue lempar. Gue nggak peduli, emang gue nggak open minded. Iya. Lu nggak ada sejarahnya. Sekali lagi kita jelaskan, Sen. Tidak ada Adam dan Bambang. Nggak ada. Gini deh teman-teman, paling simpel nih ya. Kalau lu mau ngebuktiin protokol 11 ini, ya, lu cari nih satu konten LGBT dan di situ isinya kan komen-komen orang mendukung semua kan. Terus lu di situ jadi oposisi deh, cobain deh berarti teman-teman, cobain deh. Pengen tahu gue. Rame langsung DM lu. Enggak open minded kayak gini, bacot. Iya benar. Pasti langsung rame lu dihujat lu. Itu kan hak suara lu. Tapi diambil sama masyarakat itu sendiri. Gitu loh. Lanjut. Gila. Lanjut bro. Yes. Protokol 12, Controls of the Press Mass Media. Ini nggak perlu gue jelasin, udah ada. Yang tadi kita jelasin juga lah, kita udah jelasin berkali-kali kan. Mass media. Lanjut, distraction, Sen. Such as games, dikatakan di situ secara spesifik, bre. Game itu jadi sebuah distraksi buat masyarakat. Entertainment dan pop cultures. Gitu loh. Ya, you say lah, Netflix, banyak lah gitu. Entertainment dan pop cultures yang ada di dunia ini tuh gunanya menciptakan kondisi submisif dan menjaga para goyim atau ternak agar tetap patuh. Jadi menurut mereka gimana cara mengontrol goyim-goyim ini supaya tetap patuh kepada kita? Memunculkan hal-hal ini aja, distraksi. Jadi kayak dibikin game gitu. Orang-orang tuh pada gila sama game. Ya kan, lu gila sama Mobile Legends sampai lupa lu sama negara lo, even dunia. Mereka nggak peduli, mereka lebih peduli sama gimana caranya gua ngerank. Yes. Ya kan? Dan tenggelam ke dalam drama Korea. I see. Banyak gitu loh. Jadi ini distraction adalah sebenarnya metode mereka buat ngontrol populasi. Opini populasi dikontrol kayak gitu. Ya ini bener sih, bener banget ini. Lagi-lagi harus gue state bener. Karena sekarang playing games itu more than distraction sih, lebih dari sekedar distraksi. Main game itu udah jadi job loh. Udah bisa dapat duit. Jadi orang-orang tuh banyak cita-cita bukan lagi jadi ilmuwan, bukan jadi pemuka agama. Pemuka agama udah gak keren bro. Ilmuwan juga mungkin udah gak terlalu keren di mata mereka. Sorry gue potong. Dan disitulah letak mereka infiltrate. Ilmuwan, dokter, segala macam hal-hal penting, maksudnya pekerjaan-pekerjaan penting itu diambil alih oleh mereka. Yes. Biar lu orang-orang yang pinter ini, lu main game aja anjing. Ya nggak sih? Nonton Netflix aja salah. Gak usah lu ngurusin negara udah gue yang pegang. Ya, dunia segala macam perkembangannya itu gue yang pegang. Kata Zionis. Menciptakan distraction. Populasi yang malas. Iya. Lu dengan populasi yang streaming, malas. you get the money. Ya sekarang anak-anak muda streaming cuma ngomong kasar segala macam sambil main game, dapat duit ratusan juta, terus back, dapat duit lagi berapa ratus juta, back. Iya bro. Terus ada yang suaranya Lord Brandon Ken, suaranya kayak wah guys, ngomong suara keras-kerasin gitu kan, yang tadi tukang ngeprank gak laku. Ada yang cuman gini doang, ngopi bang, sini bang. Kaya bre sekarang, iya kan? Tai ya bre. Ya itu.
Karena dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu dan itu distraksi masyarakat. Even menurut gua TikTok sekarang pun jadi distraksi, bre. Menurut gua. Isinya sorry itu saya sampah anjing. Ya. Tai isinya. Benar. Sumpah. Gua nggak. Maksudnya apa yang bisa lu dapet positivity? Ada kontennya. Tapi konten yang bagus itu tenggelam. Ya, karena kayak even lo udah trying so hard gitu ya untuk memperbagus your page gitu loh. Trying so hard tuh untuk memperbagus your page, maksudnya kayak lo konten-konten cewek seksi lo langsung skip gitu kan, supaya itu nggak muncul lagi. Bener. Tapi tetap akan ditampilkan terus sampai lo ngerasa ini cewek cakep juga nih. Terus akhirnya lo liatin, terus dimunculin lagi, oh ternyata dia sukanya cewek yang model-model kayak gini nih. Algoritmanya gitu ya. Yes. Jadi maksud gua kita aja udah follow-nya tuh bukan yang hal-hal yang kayak gitu. Kita follow-nya tuh yang ya contoh ya misalnya band atau vokalis terkenal gitu. Kok yang muncul di feed tuh bukannya band anjing, ngapain jadi cewek? Joget, gak jelas. Kenapa gitu kan? Maksud gua mentang-mentang gua cowok gitu. Hey TikTok gitu kan. Iya kan? Mentang-mentang gua cowok gitu. Terus kalau cewek enggak kena apa? Kekayaan ditampilin di situ. Yes. Gitu. Formulanya itu aja. Gua udah tahu Zionis ya kan. Gitu. Dan even gini loh bro, lu bayangkan nggak generasi kita nanti di 10 atau 20 tahun ke depan hasil konsumsi TikTok itu jadi apa bre? Generasi kita nggak ada yang mikirin. Saya angkat tangan. Iya kan? Saya angkat tangan. Dan sedih loh bre, sedih jujur aja loh. Ya nggak sih? Nggak ada tuh orang-orang tuh bakal mikirin tentang fakaf lah, tentang politik lah, tentang keberlangsungan hidup bumi ini atau apapun itu gitu loh. Hal-hal yang esensial tentang kehidupan manusia itu nggak ada lagi yang berpikir seperti itu. Mikirin cuma toket ya kan. Iya kan? Brengsek emang ya. Iya kan? Kali. Itu distraction. Gua angkat tangan lah terkait itu udah kayak udah pasrah ya deh. Udah malas juga gak sih? Udah malas sih, makanya maksud gua buat orang-orang yang denger ini ya gua harap lo segera sadar yang tadi lo suka nontonin TikTok terus lo kayak nontonin video-video begitu. Aduh, skip bro. Skip mulai baca aja. Al-Quran kalau lo muslim, mulai baca Alkitab kalau lo Kristen. Benar, setuju teman-teman. Konspirasi ngopi nih, man. Sekali-sekali kita bener lah ya. Yoi. Gila. Lanjut Chen. Lanjut. Assault on religion, protokol 14. Destruction of other faiths and religion. Jadi penghancuran agama di dunia ini. Mau agama apapun gitu. Yeah. Even pernah disebutkan agama di dunia ini kan ada ribuan kan katanya kan. Gitu ya, itu semuanya mau dihancurin gitu. Bahwa mereka akan menghancurkan sistem agama dan memberi citra buruk terhadap semua agama di dunia. Yeah. Kayak gitu. Dan itu udah diramalin sih sebenarnya. Apa? Itu film SpongeBob. Oh ya? Dewanya si SpongeBob jadi kerang ajaib. Oh, kerang ajaib ya. Iya, anjing ya emang. Puja kerang ajaib gitu ajaib. ya. At the end semua yang beragama puja kerang ajaib. Oh, okay. Sap. Memang bangsat ya. Protokol 14 ya. Tapi SpongeBob berarti kurang lebih dia memberikan nubuat ya. Enggak anjing. Enggak juga. Terus apa dong? Enggak. Ya tapi gitulah maksud gue kayak ya sebenarnya gini loh. Kalau balik lagi ke kepercayaan kita ya, balik lagi ke our religion tuh Kristen. Bro, kalau lo sebut kayak Amerika Kristen. Salah anjing. Salah. Gila. Oke, mereka KTP. Mungkin kalau mereka punya KTP ya. Iya, KTP-nya isinya mereka Kristen. punya ID card dan kalau itu bisa ditampilin, gua nggak tahu itu bisa ditampilin atau enggak, tapi mungkin agamanya Kristen. Iya. Tapi cuma by ID card doang, KTP doang gitu loh. Realnya, lo orang Kristen dihina di sana bro. Oh, lo Kristen yang taat, lo kalau nonton YouTube deh, lo cek deh. Lo cek di YouTube, lo cek di YouTube orang-orang gereja misalnya nih, mereka ngeprank speak jadi orang gereja terus deketin cewek, dihina brother. Dijauhin. Ya. Dan orang-orang yang lagi bahasanya ya, lagi ministry ya, lagi menyebarkan firman Tuhan di tengah-tengah Broadway itu, di tengah-tengah New York tuh, dijauhin lagi. Disangkain orang gila. Lu gila ya, Gila. masih percaya sama Tuhan katanya. Anjing Old gak lu? school. Old school gitu loh. Itu sistem yang udah ketinggalan zaman, men. Open mind, men. Pala lu ya kan. Tapi sorry, maksudnya Gitu. gue sebagai orang yang percaya gitu ya, ini udah dinubuatin lagi. Iya. Dinubuatin oleh Tuhan gue sendiri, Yesus Kristus. Yesus ngomong Di Bible udah Iya, tertulis. Yesus ngomong, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Betul. Jadi sebelum mereka membenci kamu, mereka udah benci aku. Setuju. It happens. Iya, it happens. Jadi ya udah, jadi kalau orang-orang yang membaca firman-Nya dan tahu, semoga tetap jalanin perintahnya aja. Yes. Gitu. Tetap menyebarkan kasih lah. Iya, setuju. Spread the love. Meskipun orang benci sama lo, nggak usah lo balas ya kan. Kita harus nyebarin cinta kasih. Lanjut ya. Lanjut. Ruthless suppression. Suppression. Suppression ya. Oke.
menyebutkan secara spesifik bagaimana paham aristokrasi dan kepausan adalah dua Kekuatan utama. kekuatan utama yang mencegah para Zionis dalam menjalankan rencana mereka. Sih. Penganjuran, pendirian, dan perluasan lodge Masonik secara internasional, serta sentralisasi kepemimpinan yang dipimpin oleh para tetua Zionis atau bisa disebut The Elders. Menganjurkan perekrutan setiap tokoh kuat dan berpengaruh di dunia ke dalam organisasi yang berfungsi tidak hanya untuk melegitimasi kaum Mason, tetapi juga merekrut para pemimpin dunia ke dalam barisan mereka. Jika ada orang atau pihak yang berseberangan dengan paham Freemason, mencoba menghentikan plot Freemason untuk mendominasi dunia, eksekusi. Diizinkan. Execution authorized aja. Yes. Ya. Ini gue coba mau jelasin ya, Bre. Ya, oke. Menyebutkan secara spesifik bagaimana paham aristokrasi dan kepausan adalah dua kekuatan utama yang mencegah para Zionis. Ini gue bukan ngada-ngada ya, teman-teman lu bisa baca sendiri dari yang translation English-nya sekalipun tulisannya begitu. Jadi paham aristokrasi dan kepausan. Jadi menurut mereka papalsi atau kepausan dan aristokrasi itu adalah musuh terbesar mereka. Jadi gimana caranya mereka harus menumbangkan sistem itu atau even mereka menyusup ke dalamnya. Oke. Jadi menghancurkan dari dalam. I see. Kayak gitu. Itu Udah kejadian belum? udah kejadian dan itu udah nggak perlu gue bahas lagi itu. Semua orang udah tahu lah. Kenapa kejadiannya coba? Gue pengen tahu. Anjing, Paus Melegalkan ini LGBT. anjing. Paus kalau lo dengar Sekarang gini Pak, disebutkan di mana gitu kan? Maksudnya di kitab mana yang melegalkan LGBT itu kitab mana anjing? Kitab mana? Bangsat. Berarti kan dasarnya bukan dari Bible. Bukan dari Bible. Pemikiran sendiri. Nggak jelas itu dari mana gitu loh. Nggak jelas. Bangsat. Iya, udah berarti No comment ya. Intinya bangsat udah. Kayak lu mau aman sendiri anjing. Enggak, gue udah bilang bangsat. Mau aman sendiri. Bangsat. Ini yang gue maksud ini ya, hewan paus gede. Oh, paus. Gitu. Jadi, ternyata paus-paus ada yang LGBT loh. Paus biru. Oh, oke, lanjut. Pengajuan pendirian dan perluasan lodge Masonic. Ya kita tahu banyak lodge kecil di seluruh dunia itu ada lodge kecilnya gitu. Even jadi ternyata di Indonesia pun ada, Bre, di daerah Jakarta Pusat tuh ada. Apa tuh namanya? Lodge Masonic. Ya? Ada. Itu kayaknya telepon dari CIA itu, Bre. Angkat dulu, Bre. CIA kayaknya itu. CIA kayaknya ya. Gila. Mulai kenal tuh CIA. Iya. Dah, lanjut. Menganjurkan perekrutan setiap tokoh kuat dan berpengaruh di dunia ke dalam organisasi. Ya jelas lah kayak Leonardo da Vinci. Oh ini, Bre, waktu itu gue pengen nyebutin ini namanya Galileo Galilei. Oke. Yang menemukan ini bahwa teori bumi itu bulat terus dia ditentang sama gereja. Itu Galileo Galilei. Terus juga ya banyak lah tokoh-tokoh dunia kayak Henry Ford, even kan di Mason gitu kan. Jadi kayak John F. Kennedy untuk melegitimasi kaum Mason gitu loh. Jadi kayak ternyata orang-orang Mason tuh bukan orang kaleng-kaleng gitu loh. Iya, tokoh-tokoh besar lah ya. Tokoh-tokoh besar gitu loh, bukan orang sembarangan gitu. Nah, untuk nambah barisan mereka dan lebih kuat lagi, isinya orang-orang pinter gitu. Gitu. Nah, seandainya ada salah satu pihak yang mencoba menghentikan salah satu plot dari mereka nih, eksekusi aja. Ya. Katanya. Ataupun gitu. Keluar gitu ya. Iya. Kayak menyadari bahwa anjing gak bener nih organisasi, cabut ah. Ya cabut, orang yang cabut itu mau pasti dimatiin. Dimatiin. Kalau dia megang rahasia apa gitu kan? Iya. Ya maybe kejadian konspirasi terbesarnya adalah JFK. Ya, John F. Kennedy ditembak gitu. John Lennon gitu. Ya, banyak lah, you name it lah teman-teman, lu bisa cari sendiri lah di Google ya kan, di internet gitu. Lanjut, Bre, brainwashing. Wah, nih pernah kita bahas nih, Bre. Ya, salah satu MK Ultra kan. Yes. Silakan, Bre. Brainwashing. Zionis menyadari betapa pentingnya kekuatan dan pengaruh pendidikan dan salah satunya lewat MK Ultra itu sendiri ya, Bre. Udah pernah dijelasin ya. Jadi teman-teman dengerin juga tuh MK Ultra tuh. Episode kita yang sebelumnya di season 2. Protokol ini secara spesifik menganjurkan infiltrasi dan pengambil alihan universitas atau sistem pendidikan untuk tujuan re-education, mereedukasi masyarakat ke arah pemahaman yang mereka mau. Pendidikan dan kurikulum sendiri pun yang tadi kita udah jelasin, mereka yang buat.
Kayak Oke, gitu. oke. Lanjut, Bre. Lanjut ya. Protokol ini angka my lucky number 17 nih. Oke. Abuse of authority. Mhm. Rencana untuk mendiskreditkan dan menghilangkan martabat para pemuka agama non-Yahudi. Bagian spesifik dari protokol ini menganjurkan suatu skema adu domba dan penghasutan agar terjadi perpecahan di dalam suatu organisasi keagamaan. Mereka akan menaruh mata-mata dan informan di setiap organisasi keagamaan untuk menghancurkan suatu agama dari dalam. Yes. Tadi kita bahas lagi nih, Yang kita di tadi protokol bahas. 15. Benar, setuju banget. Dan ini banyak lagi men, udah pada masuk memang. Ya. Ya menurut gua ya Riding the wave ya. Ya. Jadi banyak oknum ya dalam tanda kutip di sini ya, oknum yang menginfiltrate suatu ajaran, bukan ajaran. Dia mau menginfiltrate sistem keagamaan seolah-olah agama itu jadi jelek. Padahal itu oknum mereka gitu. Ya. Kayak gitu. Satu itu, kedua ya dengan menyusupkan nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat, tapi sebenarnya itu tidak benar. Betul, dalam betul. hal apa namanya, dalam hal keagamaan. Betul. Tapi jadi dibenarkan gitu loh. Ya Iya, gue iya. pernah share lah, kalau mungkin karena kita sama-sama Kristen ya. Jadi gue bahas pernikahan sejenis di gereja di luar negeri. Anjir. Itu kejadian Itu, lagi itu, men, itu, kan itu. itu kan kayak Dan even maksudnya disahkan oleh imamnya sendiri. Let's say lah, udah Aduh, terbuka aja itu gila, berita gila. bisa diakses orang banyak Ya. kok, Bre. Udah nggak usah kita tutupin lah. Everyone can access it lah, lo Iya. selesai kalau nggak percaya. Maksudnya goblok sih. Gue jujur aja udah goblok aja tuh. Nggak ada di Bible itu. Mau ngomong apa lo? Hah? Iya, bener lo. Nggak ada, tapi lo perbolehkan gitu ya dengan kutipan gini bre, love wins. Tai, love wins. Nggak ada ya, kayak. Nggak ada. Itu Lu bukan mau pembenaran gimana sih? Nggak ada, Bre. Jangan kayak gitulah. Lanjut. Jijik gua ngomonginnya, sumpah dah. Jijik banget gua. 18 ya, Bre? 18. Arrest of opponents, penganjuran untuk pembunuhan terhadap politisi buta. Buta dalam tanda kutip ya di sini. Ini buta yang dimaksud adalah domba dari kawanan serigala. Jadi serigala itu kawanannya Zionis. Domba itu salah satu orang yang baik-baik gitu. Dia tergerak, orang politisi yang itu tergerak oleh beberapa ungkapan liberal dan paham demokrasi yang semu. Paham gak lo? Oke. Jadi kayak dia tuh mengagung-agungkan paham demokrasi atau liberalisme by suara rakyat gitu. Oke. Ini terjadi, Bre. Ini konspirasinya JFK sih menurut gua. Nggak sih? Kayak dia tuh menjadi satu ikon politik yang mewakili suara rakyat gitu loh. Oke. Nah, bagi para Zionis, bagi para kaum Illuminati, nah ini dia udah membelot nih anjing. Berbahaya ya. Orang ini udah berbahaya. Kok malah jadi beneran inin suara rakyat loh. Gitu loh. Ini gua lenyapin loh. That's why they kill him. Iya, kayak gitulah, semacam itu. Rules and people, Bre. Iya. Lo aja sikat, lanjut. Protokol 19 berbicara tentang rulers and people, berbicara tentang strategi adu domba dan mengeraskan suara para penghasut dan provokator. Jadi suara para provokator tuh digedein sama mereka. Gimana Oke. caranya supaya kalau di media tuh suaranya tuh lebih digedein lah gitu dibanding suara-suara yang lain gitu. Untuk menciptakan lebih banyak konflik lagi di masyarakat karena mereka senang itu. Tindakan ini guna meningkatkan angka liberalis dan membawa ribuan goim atau ternak ke dalam jajaran ternak kita. Kayak itu tadi. Anjing. Kayak gitu. Ngeri nih, Nggak ada yang perlu dijelasin kali ya. Gak ada yang perlu Ini gue udah- jelasin, tapi ini udah ngeri banget sih ya. Ngeri Makin banget kesini makin ngeri gitu loh. Makin ngeri. Nah ini protokol 20 nih, financial program, penguatan ekstensif dari segi ekonomi. Menarik nih. Bahwa untuk menandai suatu negara baru, Israel merdeka, pajak progresif adalah yang terbaik. Alokasi dana negara harus dibayar oleh mereka yang tidak akan merasa terbebani dan merasa cukup untuk diambil. Nah, para tetua Zionis juga mengklaim bertanggung jawab atas semua krisis ekonomi yang pernah dialami dunia. Sebuah taktik rumit disajikan agar memaksa pemerintah untuk menghapus modal dari peredaran sehingga memperlebar gap antara si kaya Dalam hal ini Yahudi, ya dengan si miskin, ya kelas bawah. kelas bawah yang dianggap sebagai budak kapitalis. I see. Ini kita Jadi sistem ini memang udah dibuat sedemikian rupa I see. gitu, dan ini menjamur ke seluruh dunia, bro. I see. Dimana gap antara si kaya jauh banget sama si miskin. Iya. Let's say sorry to say, satu orang kaya di Indonesia, satu crazy rich, itu bisa dihitung penghasilannya apakah 1.000 orang Indonesia? Iya. Lebih Lebih dong. Lebih.
100.000 bisa jadi. Lebih. Dan dia akan memperkerjakan orang-orang kelas bawah. Nah, selamanya orang kelas bawah itu akan bagaimana caranya sistem akan mementokkan dia untuk tetap di budak working class. Sorry, let's say UMP Jakarta 4,5 juta atau berapa sih, 48, 5 juta lah taruh, 5 juta dikali 1.000 orang baru 5M. Penghasilan orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia sebulan 5M lebih bro, sebulan ratusan ribuan M bisa. Iya. Jadi ratusan M triliunan. Iya. Ini jadi untuk memisahkan ya gapnya ya antara si orang-orang yang bergerak di organisasi ini gitu sama budaknya, sama ternaknya. Bangsa sih. Jauh banget. Parah gitu. Bre, di sini disebutkan juga pajak progresif adalah yang terbaik. Tuh maksudnya gimana, Bre? Pajak progresif. Paham gak lo? Kalau pajak progresif di negara Indonesia sih, pajak progresif ini ya ketika once lo punya kendaraan, ya kan, lo punya kendaraan satu, kendaraan kedua lo pajaknya itu akan dikenain progresif, jadi lebih nambah. Oke, mungkin hal ini diterapin di banyak negara-negara gitu ya? Ya. Maksudnya lebih kepada sistem ekonominya gitu loh. Yes. Buat ini Bre, PT-PT buat tabungannya negara Israel Merdeka ini. Oke. Buat pembangunan negara Israel Merdeka ini, ya. PT-PT anjir. Ya ini semua mungkin dunia gitu loh. Mungkin untuk leader-leadernya mereka yang tersebar di dunia ya. Iya. Kayak let's say tersebar di Amerika lah ya. Lo orang udah nggak nutup mata lah sekarang. Orang-orang US yang di belakang layar tuh orang Jews semua. Iya, setuju. George Soros tuh orang Jews tapi dia tinggal di Zionis. Iya. Zionis. Dia tinggal di US gitu. Tinggal di US kayak gitu. Kayak, woi kawan-kawan pada PT-PT kan bangun negara nih kan, PT-PT sumbangan satu-satu gitu kan. Dan itu hasil dari ngeruk budak kapitalis, Bre. Anjing. Gila. Protokol 21 hampir mendekati akhir, Bre. Sistem New World Order akan menetapkan rate harga di semua bidang industri. Jadi semua bidang industri rate harganya mereka yang nentuin nih. Jadi rate harga sekarang tuh berapa mereka yang tentuin di segala bidang industri. Yang berarti semua usaha industri akan bergantung kepada keputusan para Zionis ini. Maka akan tercipta suatu skema hutang dan kredit. Nah di sini nih Bre, yang tadi gua jelaskan juga di protokol 4 bahwa ini tersambung dengan protokol 21. Kayak gitu. Dimana di sini tercipta suatu skema hutang dan kredit ya. Nah, ini sebenarnya mau gue jelasin nih, Bre. Jadi hutang dan kredit ini bicara tentang dosa sebenarnya, Bre. Kalau gua runutin dari kitab Samawi sendiri atau kejadian lah ya, kitab kejadian sendiri, bahwa menjelaskan tentang di situ kan dosa itu berbicara tentang hutang. Agree. Jadi kalau di dalam kitab kejadian itu orang Israel di dalam kitab kejadiannya percaya bahwa hutang dosa itu harus dibayarkan 7 turunan. Jadi keturunannya sampai dengan keturunan ke-7. Jadi misalnya Kain kan ngebunuh Habel. Dosanya itu dibayarkan sampai keturunan ke-7-nya Kain. Nah, selanjutnya juga demikian. Nah, keturunan ke-7-nya dari Kain itu kalau ngelakuin kesalahan lagi akan dibalaskan lagi 7 kali lipat. Makanya ada disebutkan dibalaskan 7 kali lipat. Avenged Sevenfold. I see. Nama band itu dari situ ternyata ya. Avenged Sevenfold. Nah, kebalikannya, kalau Tuhan di kitab perjanjian baru, kalau ada orang bersalah sama lu, maafkan 7 kali 77. Sebaliknya, lebih besar gitu. Nah, ini sebenarnya kan skema yang diciptakan sama iblis kurang lebih sama kayak Tuhan, cuman kayak copycat doang gitu. I see. Iya nggak sih? Kayak jadi gitu. Yang dari sisi benernya cuma ditarik ke sisi yang salahnya ya. Iya. Nah skema hutang dan kredit ini berbicara tentang Kain. Nah, gue pernah melakukan riset, Bre. Jadi dan riset ini pun juga udah terkenal di kalangan kaum konspirasi mengatakan bahwa ternyata Kain ini bahasa tulisan Kain itu berasal dari bahasa Hebrew yang berarti Kanaan. Bangsa Kanaan. Dan kita tahu sendiri bangsa Kanaan itu adalah bangsa pedagang. Dia letaknya tuh di tengah-tengah, Bre, antara Mesir dan Mesopotamia. Itu kayak jalur sutra anjir. Jalur perdagangan. I see. Jadi Kanaan itu bangsa penduduk asli Kanaan itu sebenarnya bangsa pedagang. Di situ tercipta debt and credit. Hutang dan pinjam di situ. Kain bicara tentang anak dari hutang, anak dari dosa. Kayak gitu. I see.
Nah, terus juga ada yang namanya konsep Ouroboros, Bre. Lu tau nggak konsep Ouroboros? Jadi konsep ini, Bre, Ouroboros. Ular yang makan ekornya sendiri. Mana ekornya sendiri. Iya. Ini melambangkan dosa, hutang, DPN kredit, uang. Jadi saling berkesinambungan ya. Saling memiliki relasi ya. Infinity. Nggak ada batasnya. Ini ular makan ekornya sendiri, nggak akan habis-habisnya, Bre. Nggak akan bisa, nggak ada habisnya. Nah, ini simbol dari sistem keuangan Zionis. Bahwa ular ini kan representasi dari apa? Iblis. Dia makan apa? Ekornya sendiri gitu. Nggak akan ada habisnya, anjir. Makanya ini lambang keabadian, infinity. Tidak ada habisnya. Bahwa sistem ekonomi itu yang mereka bentuk, yang nggak ada habisnya. Dan ini adalah suatu bentuk keabadian yang ingin mereka capai. Selain daripada Tuhan itu sendiri. Konsep hutang itu juga sendiri nggak ada habisnya, anjing. Lu udah lunas muter di situ ya kan. Ditawarkan yang lain, hutang lagi. Nah, debt and credit itu berarti nih konsep gali lubang tutup lubang nih. Ini lingkaran iblis, literally lingkaran iblis kan. Lingkaran iblis kan. Kayak udah muter aja di situ, lu ngutang lagi, ntar besok ngutang apa lagi kayak gitu. Jadi debt and credit ini ditawarkan oleh mereka untuk supaya ya lu transaksinya sama gua aja. Muter-muter di situ ya. Muter-muter di situ aja. Gitu maksudnya yang mau dicoba dijelaskan di sini nih di protokol 21 tentang debt and credit, Ouroboros. Nah, Ouroboros sendiri tuh sebenarnya dari ular, Bre. Ini ular Yunani, Bre. Yang emang dia makan ekornya sendiri gitu. Nah, di mitologi Nordik ada juga. Ini nih dia musuhnya Thor nih. Si Ouroboros ini ya. Namanya itu Jormungandr. Nama entitinya. Itu dia kayak ular juga. Di dalam punggungnya tuh dia menahan bumi. Gitu. Jadi dia menopang bumi gitu. Nah, bentuknya lambangnya kayak gitu. Jadi ular makan badannya sendiri ya. Makan badannya sendiri, lambang keabadian. Gitu. Bahwa debt and credit, hutang dan dosa itu keabadian bagi mereka. Dan itu akan dibuat abadi buat manusia-manusia ini gitu. Dan itu kan gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Lu kalau udah kelilit utang gak ada habisnya, Bre. Muter-muter aja situ. Tiba-tiba lo udah umur 50 tahun mati ya dah. Iya. Iya kan? Lu hidup lu cuman ngabisin bayar utang doang gitu. Gak nikmatin hidup lah ya. Iya. Kayak gitu. Itu protokol 21 gitu. Protokol 22, Bre. Oke, gue lanjut ya. Protokol 22, Power of Gold. Sumber modal Zionis adalah infinity. Yang tadi lo jelasin ya, tidak terbatas. Sebab konsep modal dan alat tukar bisa mereka ciptakan. Either itu emas, obligasi, mata uang, bursa saham, uang digital, kripto. Jadi ya mereka menggunakan the power of gold gitu loh. Yes. Jadi modal mereka itu nggak terbatas ya, Bre. Ya mereka bisa buat kentutnya mungkin bisa kali dibuat jadi alat tukar sama mereka, Bro. Bisa dong. Bisa. Kalau mereka mau. Mereka tuh Billie Eilish dijual kan nafasnya untuk kentutnya iya. Serius, Li? Dijual. Anjing. Iya kan? Dan ada harganya. Ada aja yang mau beli. Enggak, iya berarti kan ada harganya. Ada harganya. Ya anjing ya. Mereka bisa suka mereka ya. Suka mereka lah. Udah, suka mereka. Batu bata ditempelin tulisan Supreme dijual sejuta. Gila lo. The power of brand ya. The power of brand. Anjing ya. Iya. The kopi hitam jadi black coffee ya. Itu lebih mahal ya harganya. Konseptual. Iya. Oke. Lanjut Bre. Protokol 23 dan 24 nih terakhir nih. Yes. Ini yang paling penting nih, Sen. Paling penting. Instilling obedience, qualities of the ruler. Kapitalisme dan sosialisme merupakan senjata terkuat dalam rangka supremasi global. Jadi mereka buat seolah-olah kapitalisme dan sosialisme ini akan selalu berlawanan gitu. Di mana-mana ya, maksudnya di konflik Kuba sekalipun, Indonesia sekalipun, kiri lawan kanan gitu kan. Ya di mana-mana itu akan dibuat seolah-olah tuh paham kiri akan versus paham kanan gitu. Gitu. Kalau gua ya, ini dari 1 sampai 24 nih. Gua kalau boleh menyimpulkan dengan satu kata. Yes. Konflik. Mereka mau buat konflik. Iya. Disrupsi. Jadi ini gimana cara ngebuat dunia yang baru? Ya lo buat disrupsi dulu. Lo buat konflik dulu, lo hancurin, jebret, ditawarin solusi, ini lo solusinya. Dia datang sebagai Mesaya, orang yang bercahaya gitu kan. Ini solusinya ada di tangan gua. Padahal lu juga yang buat konflik, anjing. Yes. Gitu ya? Yes, kalau gua ya, gua menyimpulkan ini semua tuh konflik. Iya.
Dan dikatakan lagi nih, Bre, ini tambahan terakhir ya. Jadi di bagian terakhirnya protokol itu, teks protokol itu diakhiri dengan pemikiran Penatua. Penatua itu the elders of Zion ya, Penatua Zionis, tentang kepatuhan buta terhadap otoritas, mau orang bagian dari organisasi itu atau orang lain sekalipun. Itu harus patuh sepatuh-patuhnya sama protokol ini yang udah dijabarin sama mereka ini. Oke. Gitu. Ya ini entah gimana pun caranya. Gitu Bible-nya loh. mereka. Bible-nya mereka gitu loh. Ditutup dengan kualifikasi para pemimpin dan struktur NWO. Jadi ada kayak gambar segitiga piramida struktur organisasi mereka. Dan di atasnya tuh paling atas itu adalah gelarnya namanya Templar, Grand Master. Jadi tetap dari dulu sampai sekarang mereka Masih Templar. Iya. Yang tertinggi. Kebudayaan mereka masih dibawa sampai sekarang. Culture-nya ya. Culture-nya. Gila. Ngomong-ngomong udah ngeliat yang ini belum? Belum, gue belum lihat. Ada, Bre, ternyata dan ini di headquarters New York itu, patung ini, leopard ini. Patung singa ini ya, patung leopard tapi dengan sayap. Apa namanya? Ya dengan sayap gitu ya. Si Daniel Ini melambangkan apa nih? ini apa sih namanya, binatang yang muncul dari dalam laut. Kalau di part 1 Protocols of Zion tuh gue ngejelasin tentang Inggris, kerajaan Inggris kayak gitu. Tapi ya apapun itu, intinya ini adalah beast yang diramalin sama Yohanes sama si itu Daniel di Alkitab gitu loh. Oke, isi. Nah, teman-teman, kita udah menjabarkan ya isi dari Black Bible ya. Ya mungkin bisa disebut Black Bible gitu. Black Bible. Karena ini memang ya bisa dibilang ketika nabi-nabi dan orang Kristen membuat Alkitab, ya mereka membuat tandingannya, Bro. Yes. Protokol Zion. Dan gini, atau mungkin lebih tepatnya gue sebut Musa diturunkan Ten Commandments. Yes. Ini 24 protokol Black Commandments kali ya. Black Commandments yang diturunkan oleh iblis itu sendiri. Iya. Oke. Ya, iblis itu sendiri. Ketika Ten Commandments keluar, orang menganggap itu sebagai hukum. 10 perintah Allah ya. Di Bible kan. Terus Yesus datang, tidak merubah itu. Yes. Tapi cuma mengajarkan dengan cinta Allah dan cinta sesama manusia, lu udah menggenapi itu semua. Iya, bisa melakukan semua hukum itu hanya dengan melakukan cara ini, yaitu mencintai Allah dan mencintai manusia. Nah, di Bible sendiri ada Old Testament, New Testament. Mungkin nggak sih dari Protocol of Zion ini ada pembaruan? Secara ini udah dibuat lama. 1700 kan dari Zionis kebentuk tuh. 1920 kan baru terkenal. Ya, maybe bisa jadi. Ini rancangan ini aja menurut gue udah gila ya. Gimana ketika mereka membuat pembaruan yang itu mungkin ngebahas kayak 2050 lo harus pindah ke Mars. Bisa jadi loh. Bisa jadi banget. Kan? Nah, apapun lah sebenarnya mah. Even ya apapun lah. Dia bisa bahas itu. 2100. Apa namanya TikTok berkuasa atau apa? Iya. 2030 TikTok berkuasa dan sebagainya. Bisa jadi itu udah dituliskan dalam ramalan baru. No one knows. 2050 orang-orang harus menggunakan VR ya kan. Anak-anak bayi yang lahir tuh harus menggunakan VR. Jadi simulasi realita simulasi gitu. Bahwa realitas lu yang ada di simulasi itu. 2070 fashion terkeren telanjang. Iya, bisa jadi. Nggak ada yang tahu. Disrupsi. Pokoknya intinya disrupsi semua. Mereka Gila. Bangsat. Nah, kita udah ngejabarin ini semua. Ini kita menyampaikan dengan cara kita dan dengan pendapat kita. Yes. Gitu ya. Kita balikin lagi ke kalian setuju tentang ini atau enggak, atau mungkin kalian punya pikiran lain. Kalian bisa tulis ya di kolom komentar pemikiran kalian seperti apa. Which is apapun pemikiran kalian, kita akan menghargai itu. Setuju. Teman-teman mungkin buat panduan kalian ya download dulu aja tuh yang PDF yang dari FBI itu. Itu kan lengkap tapi English tuh, dan itu ratusan halaman gitu. Ya mungkin kalian bisa ngambil beberapa petik dari situ dan punya translation sendiri, boleh. Bisa dijabarin langsung di kolom komentar. Dan juga teman-teman, gue bakal ngasih link juga tuh yang Georgia Guidestones. Itu mungkin bisa jadi episode selanjutnya, next atau apa. Bener. Atau mungkin ada teman-teman yang mau komentar soal itu, boleh, silakan. Oke. Mungkin kita sudahin sampai sini ya. Yes. Kita sekali lagi kita thanks to all the listeners. Gue Randy pamit undur diri. Gue Vince pamit undur diri. Ciao.